Perang ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah atau hanya beberapa saat setelah Perang Khandaq selesai. Menurut riwayat pedang Rasulullah baru saja kering, beliau langsung menghimpun pasukannya dan mendatangi Bani Quraidah yang dianggap telah mengkhianati perjanjian sejak Rasulullah tiba di Madinah. Bani Quraidah menjadi pihak ketiga saat terjadi Perang Khandaq dengan memberikan dukungan logistik kepada pasukan Bani Nadir dan sekutunya. Semakin kuatnya keinginan untuk menyelesaikan masalah dengan Bani Quraidah, Rasulullah memerintahkan kepada seluruh sahabatnya agar segera berangkat ke perkampungan Bani Quraidah dan melaksanakan sholat Asyar di perkampungan itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertindak sebagai panglima dengan memimpin perjalanan. Setelah beberapa hari mengepung perkampungan tersebut, akhirnya Bani Quraidah menyerah setelah hampir semua usulan yang disampaikan tidak diterima oleh kaum muslimin. Beberapa ulama mengatakan bahwa perang melawan Bani Quraidah adalah perintah dari Tuhan melalui Jibril karena menganggap mereka telah melakukan pengkhianatan perjanjian dengan Rasulullah. Perintah itu mengilhami Rasulullah agar segera mendatangi Bani Quraidah. Perang ini berlangsung beberapa hari dan kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Khaybar adalah salah satu perkampungan di Arab Saudi terletak di sekitar 157 km dari sebelah utara Madinah Al-Munawwaroh. Daerah ini sejak zaman jahiliyah terkenal sebagai daerah subur, pusat perdagangan dan menjadi tempat perkumpulan oposisi yang dihuni oleh orang-orang Yahudi sebagai orang yang pertama berdomisili di daerah itu. Konon turunan kaum Ad berkembang biak di daerah Khaybar. Di zaman Rasulullah kota ini juga memiliki posisi penting karena kekuatan politik khususnya yang tidak ingin tunduk dan selalu menentang Rasulullah. Termasuk memprovokasi suku-suku lain agar tidak konsisten terhadap kesepakatan yang telah ditandatangani dengan Nabi Muhammad. Di kota ini jugalah Rasulullah diracuni oleh seorang wanita Yahudi yang kemudian akibat racun itu Rasulullah menderita penyakit hingga ia meninggal 4 bulan setelah peristiwa itu. Perang Khaybar terjadi pada tahun 628 Masehi atau tahun ke-7 Hijrah, tepatnya pada bulan Muharram. Perang ini terjadi 20 hari setelah perjanjian Hudaibiyah yang diikuti oleh 1.800 personil atau semua yang telah ikut dalam perjalanan Hudaibiyah. Rasulullah sendiri memimpin langsung perang ini sementara pasukan Yahudi dipimpin oleh Murhab bin Abi Zainab yang terdiri dari 1.400 pasukan. Rasulullah memutuskan berangkat ke Khaybar memerangi penduduk daerah ini karena mereka terbukti melakukan konspirasi untuk membunuh Rasulullah dan memprovokasi Bani Quraidah agar juga memerangi kaum muslimin pada saat perjalanan ke Hudaibiyah. Orang-orang Khaybar terbukti menyebarkan fitnah di kalangan suku-suku yang telah melakukan perjanjian dengan Rasulullah, sehingga kaum muslimin menilai bahwa tindakan orang-orang Khaybar akan mengganggu stabilitas keamanan. Karena itu, Rasulullah memutuskan memerangi kaum ini. Selama beberapa hari pasukan umat Islam mengepung kota ini mulai dari subuh hingga malam sehingga akhirnya para penduduk kota ini meninggalkan kota ini satu persatu dan pada akhirnya ditaklukkan oleh umat Islam. Hanya 16 orang yang tewas dari kalangan umat Islam, sementara dari kalangan Yahudi 93 orang tewas. Setelah kaum Yahudi menyaksikan kemenangan di kalangan kaum muslimin, mereka lalu meminta berdamai dengan Rasulullah. Rasulullah setuju atas permintaan itu.
Lalu Rasulullah menyodorkan sebuah pernyataan yang isinya, ini adalah kitab dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak cucu Ad. Mereka adalah ahlu zimah dan harus membayar jizyah dan tidak ada permusuhan dengan mereka siang dan malam. Kemenangan kaum muslimin pada Perang Khaybar ini merupakan langkah awal kemenangan umat Islam dan awal mula ekspansi Islam ke wilayah-wilayah Jazirah Arab. Oleh karena itu, sejumlah sejarawan mengatakan bahwa kemenangan umat Islam di Khaybar merupakan starting point kejayaan umat Islam di Jazirah Arab.